Selamat siang, dengan saya Satria. Di sini saya akan menemani Anda semua pada hari Kamis 8 September 2022 selama 30 menit ke depan dalam mengeksplor jurusan Peksos atau media sosial yang menyajikan info terkini dan aktual. Yuk langsung saja menuju lokasi ke jurusan Peksos. Seperti yang kalian lihat, saya sudah berada di salah satu tempat jurusan dari SMK 7 Surakarta, yaitu Pekerja Sosial atau Peksos. Di sini kita akan memperlihatkan beberapa macam fasilitas yang ada di jurusan Pekerja Sosial. Antara lain sebagai berikut. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ibrahim, SU, salah satu guru yang ada di jurusan Peksos. Saya mau tanya nih Pak, kegiatan apa saja sih yang dilakukan di jurusan Pekerja Sosial? Kegiatan ya Mas? Iya. KBM atau lebih ke mungkin pekerjaannya atau gimana? Ya KBM-nya seperti gimana atau praktiknya gimana gitu? Lebih ke sekolahnya ya, Ya, bukan nanti sekolahnya. setelah dia bekerja gitu ya? Enggak, ini Oke. sekolahnya. Untuk kegiatan belajar mengajar kalau Peksos sendiri itu lebih kepada kita melatih siswa ya Mas ya. Melatih siswa, dia itu bisa melakukan sebuah pendampingan kepada siapa? Kepada tentunya namanya klien Mas, kalau kita itu klien atau namanya penerima manfaat. Nah, kepada mereka nih, nah klien ini banyak jenisnya, kalau tak jelas sekarang kan ya, salah satunya ada lansia terlantar gitulah, salah satu lansia terlantar. Nah itu kita bagaimana membuat klien ini, contohnya lansia terlantar tadi itu bisa apa ya namanya, lansia itu tidak terlantar kembali. Nah, yang pokoknya seperti itu, kita mendampingi supaya si klien ini dia keluarlah dari permasalahannya. Nah, di sini kayak dirawat gitu ya? Ya, salah satu bentuk bantuan itu ya salah satunya perawatan tadi. Nah, saya mau tanya lagi Pak, fasilitas apa saja yang ada di Pekerja Sosial? Oke, kalau fasilitas sebenarnya lebih kepada kayak di sini saya lihat ya ada namanya gedung social care caregiver. Nah, di situ itu ada namanya lab lansia, namanya senior living. Nah, sebenarnya nggak hanya lansia sih, sebenarnya siapa aja ketika itu dia membutuhkan pertolongan atau bisa kita sebut klien tadi ya, yang membutuhkan bantuan bisa kita tolong di sana. Di situ ada fasilitas mungkin kayak hotel atau ruangan, kalau sekelas hotel ruangannya. Nah di situ bisa tinggal di situ, kita bantu sampai dia bisa namanya membantu dirinya sendiri, maksudnya pulih dari permasalahannya. Di situ ada mungkin dapur, kamar, sampai ya komplit lah seperti di ruangan gitu. Untuk metodenya penanganan apa saja yang bisa digunakan di Peksos? Oke, masalah metode sebenarnya ini tergantung dari kliennya Mas. Jadi klien kita itu dibagi menjadi ada individu, kelompok, dan masyarakat. Kalau contoh yang lansia terlantar tadi itu masuknya ke individu, jadi perorangan. Nah, ada juga klien kita itu kelompok. Contoh kelompok itu ada contohnya kelompok minoritas. Kelompok minoritas itu kayak maaf ya, kita sebutkan kayak kelompok LGBT. Waria itu masuk kelompok. Nah, ada juga klien kita itu masyarakat. Masyarakat ini secara luas. Jadi umum gitu ya? Umum, secara umum. Contohnya ya, contoh masyarakat sini daerah mana? Laweyan. Misal masyarakat daerah Laweyan ini mengalami sebuah katakanlah bencana lah. Di situ kita bisa membantu di situ. Nah, jadi kalau untuk metodenya ada namanya casework, itu yang untuk individu tadi, ada group work untuk yang kelompok, dan community development untuk yang masyarakat. Jadi tergantung per kliennya. Ya. Teknik masnya metode.
Ini yang terakhir Pak. Ya. Pengertian dari kegiatan sosial itu apa sih? Pengertian kegiatan sosial ya Mas. Kalau kegiatan sosial itu lebih kepada kita memberikan empati ya. Kalau kita mengenal namanya empati. Empati itu apa? Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi lebih kepada misal ada seorang yang menderita atau bermasalah lah sosial, kita bisa merasakan, oh misal contoh ada mungkin anak terlantar ya, itu satu klien kita. Bagaimana toh kita itu jadi ketika dia itu jadi anak terlantar itu, oh ternyata kayak gini toh. Ya udah kita bantu, dari situlah tersebut kegiatan sosial itu muncul ya, dari rasa empati sebenarnya. Jadi kayak sejenis relawan gitu ya? Ini mungkin lebih tak luruskan ya. Jadi beda Mas. Kalau relawan itu dia itu nggak ada membantu tanpa ada namanya background pendidikan. Dia hanya secara sukarela tanpa kayak contoh maaf seperti kita memberikan uang di jalan, pasti minta uang di jalan. Nah itu bukan bisa dikatakan peksos, karena itu malah suatu tindakan yang salah, karena sama aja ketika kita memberikan uang pengemis itu di jalan, itu sama aja kita membiarkan dia untuk selamanya di jalan kan Mas ya. Beda dengan kita ketika peksos bekerja, kita nggak memberikan dia uang atau mungkin bantuan, tapi kita bisa memberdayakannya supaya dia selamanya tidak hidup di jalan. Nah itu bedanya sukarelawan sama peksos. Kalau peksos ada tekniknya, kalau sukarelawan hanya dengan rasa kasihan, dasarnya rasa kasihan, rasa iba. Tapi kalau kita membantunya dengan menggunakan ada tadi teknik-tekniknya, supaya apa yang kita bantu ini dia bisa keluar dan tidak balik lagi ke permasalahannya. Ya cukup di sini aja Pak Ibrahim. Siap. SI untuk wawancaranya. Kita dilanjutkan untuk siswa dari jurusan pekerja sosial. Terima kasih Pak Ibrahim. Siap, sama-sama, sukses. Saya tadi wawancara dengan salah satu guru Peksos. Ini saya akan mewawancarai lagi dengan siswi dari jurusan Peksos. Namanya siapa Mbak? Anissa, Oh, Anissa. Dari kelas? 12 PS2. Di sini saya akan mewawancarai dua pertanyaan. Yang pertama, fasilitas apa saja yang ada di pekerjaan sosial? Ruangan kelas, ruang guru Peksos, ada lab disabilitas, lab lansia, terus ada lab Jepang, aula PS, dan TKAB. Nah, untuk Mbak Anissa sendiri, setelah lulus SMK, ingin melanjutkan kuliah atau langsung kerja? Lanjut kuliah, Oke. Alasan kenapa Mbak? karena udah cita-cita pengen kuliah. Oh, pengen kuliah, jadi langsung kerja gitu. Oh. Ya, terima kasih untuk Mbak Anissa sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Sekian, terima kasih.